Oke, yuk kita bahas salah satu momen paling wow dalam sejarah. Ini kisah tentang kekuasaan, tentang persepsi, dan yang paling keren, sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari kaca. Ceritanya ini langsung dimulai di bagian paling dramatisnya. Bayangin ya, ada seorang ratu yang super kuat, sebuah istana yang luar biasa megah, dan satu momen yang bikin dia benar-benar bingung. Nah, satu momen ini aja loh bisa langsung meruntuhkan semua yang diyakini sama salah satu pemimpin paling cerdas di zaman itu. Tapi gimana bisa? Untuk ngerti, kita harus mundur sedikit, lihat ceritanya dari awal. Oke, jadi untuk paham kenapa istana ini bisa sebegitu mengubah segalanya, kita harus kenalan dulu sama dua tokoh utamanya. Jadi, ini tuh kayak pertemuan dua superpower zaman itu. Di satu sisi, ada Ratu Balkis, pemimpin kerajaan Saba yang kaya raya dan makmur. Di sisi lain, ada Nabi Sulaiman, seorang raja yang kekuasaannya itu bukan dari dunia ini, tapi anugerah langsung dari Tuhan. Yang menarik dari Ratu Balkis ini, dia tuh bukan cuma sekedar ratu biasa loh. Dia ini ahli strategi yang cerdas banget. Kepemimpinannya selalu dipuji karena dia pintar dan selalu ngajak rakyatnya diskusi, selalu musyawarah. Dan kebijaksanaannya ini kelihatan banget waktu dia dihadapkan dengan Sulaiman. Bukannya langsung emosi dan ngajak perang, dia justru ngingetin para penasehatnya, hati-hati, kalau raja-raja itu menyerang sebuah negeri, akibatnya bisa fatal, bisa hancur semuanya. Dan ini dia ujian pertamanya. Bahkan sebelum Ratu Balkis sampai di istananya, Nabi Sulaiman udah ngasih kejutan. Bukan perang, tapi sebuah keajaiban yang kayaknya mustahil banget. Bayangin, singgasananya Ratu Balkis dari kerajaannya di Sabah tiba-tiba muncul di hadapan Sulaiman, cuma dalam sekejap mata. Lihat deh, jawaban cerdasnya Ratu Balkis pas ditanya soal singgasananya. Dia nggak langsung bilang, iya ini punya saya, atau bukan. Dia jawab, seakan-akan ini singgasanaku. Jawaban yang hati-hati ini nunjukin kalau dia sadar dia lagi berhadapan sama sesuatu yang jauh di atas pengetahuannya. Nah, dari sinilah kita kembali ke puncak ceritanya, ke istana itu. Ini adalah semacam pembuktian terakhir yang benar-benar nggak bisa dibantah lagi tentang kekuatan Nabi Sulaiman. Istana ini disebut Asyarh, dan yang bikin luar biasa adalah lantainya. Dibilang lantainya ini terbuat dari kaca, kowarir, yang begitu licin, begitu berkilau, saking sempurnanya sampai-sampai kelihatannya tuh kayak nggak ada lantainya sama sekali. Ini bukan sulap loh ya, ini teknologi. Tapi teknologi yang jauh-jauh banget melampaui zamannya. Coba bayangin, untuk bikin kaca sejernih itu butuh pasir silika paling murni, suhu yang panasnya ekstrim, dan teknik pemurnian yang super canggih. Dan yang paling gila, lantai kaca ini dipasang di atas kolam air yang ada ikannya. Jadi ilusi airnya itu sempurna. Nah, saat Ratu Balkis tiba, dia disambut dan dipersilakan masuk. Nabi Sulaiman bilang, masuklah ke dalam istana. Sebuah undangan sederhana, tapi ini adalah awal dari segalanya. Begitu melihat lantai istana, Balkis langsung mengira itu adalah kolam air yang luas. Ya wajar kan? Reaksinya pun sangat logis. Spontan, dia langsung menyingkapkan gaunnya sedikit biar nggak basah pas jalan. Dan di saat itu juga, Nabi Sulaiman menjelaskan kebenarannya. Sesungguhnya, ini hanyalah lantai licin yang terbuat dari kaca. Wah, kebayang nggak momen di mana dia sadar kalau matanya sendiri, persepsinya sendiri, telah menipunya. Jadi, apa artinya semua ini? Jelas, ini bukan cuma sekedar mau pamer arsitektur yang canggih atau istana yang keren kan? Ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya. Istana kaca itu sebenarnya adalah sebuah metafora, sebuah simbol. Lantai yang kelihatan seperti air itu seolah-olah cerminan dari ilusi persepsinya sendiri. Sama seperti dia, selama ini menyembah matahari, sebuah ciptaan, dan bukan sang pencipta. Lantai itu seakan bilang, "Hei, apa yang kamu lihat nyata? Belum tentu itu kebenarannya." Dan reaksinya Ratu Balkis? Bukan malu, sama sekali bukan. Tapi sebuah kesadaran yang begitu dalam. Dia langsung berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Dan sekarang, aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Ini bukan penyerahan diri pada seorang raja ya, tapi ini adalah penyelarasan diri dengan kebenaran yang lebih tinggi yang diwakili oleh sang nabi.
Ini adalah puncak kepemimpinan, punya kebijaksanaan untuk melihat kebenaran dan punya keberanian untuk mengikutinya. Dan itu mengubah segalanya. Kisah ini benar-benar meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar, ya kan? Kekuatan sejati itu sebenarnya terletak di mana? Apakah pada hal-hal hebat yang bisa kita bangun dan kita lihat dengan mata kepala sendiri? Atau pada kebenaran yang akhirnya kita yakini di dalam hati?